Kembali lagi di konten Chill and Enjoy Podcast. Our passion, your entertainment. Kali ini kita masuk di episode yang keberapa sudah Bang ya? Ketiga. Oh iya, yang ketiga. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial. Jam terbangnya sibuk sekali Anda ini ya. Sibuk sekali, ada Nona Hikmah di sini. Halo dong, halo dong. Halo Datong, halo dong. Ini salah satu konten kreator juga yang mau bermulai konten kreator. Beliau adalah seorang woman. Apa biasanya orang bilang tuh kalau wanita mandiri? Oke, independent woman. Independent woman, konten kreator dia seorang konten kreator yang cukup aktif di media, di platform Instagram maupun di TikTok ya. Khususnya di konten kreator Samarinda. Aku malas basa-basi nih Mbak. Padahal dia lebih muda daripada aku. Aku malas basa-basi nih deh. Kalau mau nanyai kabar kan gimana kabarnya pasti baik dong. Karena dia datang ke sini pasti baik gitu loh. Kalau nggak datang berarti dia tidak kurang baik. Kalau boleh tahu Hikmah, coba jelaskan nanti ini siapa sih sebetulnya? Sebelumnya perkenalkan dulu, di sini aku Nurul Hikmah. Latar belakang aku adalah mahasiswa aktif dari Universitas Lawangan dan aku juga seorang aktivis juga. Selain itu aku juga sekarang menekuni di bidang konten kreator. Cukup detail ya, seorang mahasiswa dari salah satu universitas ternama di Kalimantan Timur, and then juga bergelut di konten media, konten kreator. Kalau boleh tahu nih, ada orang aktivis atau orang mahasiswa sekaligus konten kreator, coba kita bahas satu-satu ya teman-teman. Konten kreator lebih banyak di basicnya, menjelaskan tentang apa nih konten kreatornya kalau boleh tahu? Aku lebih ke ini sih, inspirasi dan motivasi woman atau storytelling, cerita tentang kehidupan dan pengalamanku, tentang bagaimana aku berproses, lebih ke aktif di bidang apa aja. Cukup menarik ya teman-teman, ini dia bisa menceritakan maupun storytelling untuk kisah hidupnya, mungkin pengalaman beliau, mungkin nanti kita ulik satu-satu ya. Kalau tadi juga sempat aktif di mahasiswa ya, masih kuliah sekarang? Iya, aku semester 5. Udah oke loh ini teman-teman, sudah semester 5 di salah satu universitas ternama, juga menggeluti konten kreator. Oh padat banget ini jadwal mbaknya ini. Padat banget jadwal mbaknya, kadang saya aja baru komunikasi sempat tadi baru dibalasnya WA saya karena dia sibuk katanya. Sibuk. Padahal kita cuma mau Wanita karir banget. Padahal kita cuma mau santai-santai ngobrol terkait ya gimana sih terjun di dunia konten kreator ini yang masih kita sama-sama masih pemula. Adapun kendala maupun hambatan yang kamu jalani itu gimana biasanya? Kalau boleh diceritakan, ceritakan aja apapun itu gitu. Hambatan dari ya rintangan sekarang aku hidup di dunia media atau konten kreator. Mungkin kalau untuk sekarang waktu sih, lebih ke waktu dengan konsistensinya. Bagaimana aku bisa memfokuskan bahwasannya aku tuh sudah di titik ini loh. Bagaimana cara aku menjaga konsistensi itu, terus bagaimana aku memikirkan target-target aku ke depannya itu untuk tujuannya sih lebih kemana gitu sih. Untuk sekarang juga aku juga lebih banyak dan fokus belajar di ruang-ruang atau kelas lainnya juga seperti komunitas ataupun organisasi-organisasi lainnya. Berarti dirimu ini tidak hanya berkecimpung secara otodidak, melainkan ada pun wadah yang tempat untuk menaungi kayak kita ini buat melatih mungkin public speaking, untuk lebih pede di depan kamera ataupun di depan publik itu loh. Berarti tidak hanya belajar dari otodidak ya, berarti juga ke komunitas. Kalau memang di Samarinda itu memang ada ya komunitasnya kalau boleh tahu? Awal banget aku terjun di dunia media itu di MySpeaker, terus juga aku belajar public speaking atau untuk lebih ke konten itu dari MySpeaker juga, kemudian di Samarinda Creator hingga aku bisa
bergabung di satu event atau event-event tertentu yang berkaitan dengan dunia media kreator. Berarti ada nih teman-teman, lagi-lagi tempat wadah atau tempat menaungi konten-konten kreator itu ada yang namanya apa? Samarinda Kreator. Kreatifnya mana nih? Ini kreatif teman-teman, kita bikin konten ini ya salah satunya juga diwadahi dari Samarinda Konten Kreator. Jadi teman-teman bisa bebas nanti mau ngomongin apapun di sini. Contohnya kita ngambil konten-konten yang baru merintis maupun yang sudah terkenal gitu loh. Kita sama-sama di sini sharing terkait apa sih kendalanya, gimana sih bangkitnya, gimana sih ide-ide kreatifnya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau kita lanjutin, Mbak sudah kamu panggil Mbak, sudah kamu adek kan? Iya. Adek apa? Senyamannya aja. Terkait dengan kesibukanmu yang sekarang yang cukup padat, juga merangkap sebagai mahasiswa maupun sebagai konten kreator. Menurutmu nih, kamu perempuan juga, menaikkan value perempuan, menurut pandanganmu nih secara kita sama-sama nih berada di generasi Z atau ya ini Hikmah, aku juga ada lihat konten-kontenmu nih barusan beberapa waktu yang lalu sebelum kita diskusi. Di konten-kontenmu itu banyak tuh kulihat mengangkat tentang independent woman terkait isu-isu wanita. Alasannya kenapa sih memilih konten seperti itu, atau ada pengalaman pribadi kah ataupun sudut pandang sendiri? Kalau dari aku ngangkat konten atau isu seperti itu karena memang value woman itu penting bagi aku. Terkhususnya juga untuk wanita, seorang wanita harus bisa menjadi pemimpin sekarang. Karena zaman dari lagi ke zaman yang berbeda, ditambah dengan juga perkembangan zaman yang mengharuskan wanita itu harus mandiri, wanita itu harus mempunyai nilai yang tinggi daripada sebelumnya. Jadi berdasarkan dari aku sendiri juga adanya aku buat konten-konten seperti itu ya karena adanya inspirasi yang masuk juga, kemudian dari pengalaman yang aku dapat sendiri, terkhususnya banyaknya kasus-kasus yang dihadapi perempuan, adanya direndahkan tentang seksual ataupun pelecehan lainnya. Jadi adanya independent woman itu adalah menarik daripada ini loh, perempuan itu bisa seperti ini. Perempuan itu nggak harus selalu direndahkan terus. Jadi perempuan itu memang harus menaikkan value-nya dan juga menjadi wanita yang betul-betul bisa memimpin dirinya. Bagus tuh jawabannya teman-teman. Berarti ada nih salah satu konten kreator yang kiranya berani mengangkat isu tentang keperempuanan. Karena kan banyak kita di media itu bersebaran bahwa kadang tuh perempuan itu merendahkan dirinya sendiri. Iya, apa-apa tuh dijual, mungkin dia jual body, jual visual. Saya rasa itu hak personal sih teman-teman. Tapi adanya konten-konten yang tentang mendidik, kayak memberi sudut pandang tentang perempuan bahwa ada nilai baik nih, ada nilai plus, bahwa harga diri perempuan itu bisa jauh lebih tinggi derajatnya. Adanya konten-konten kreator seperti ini, dia ngangkat isu-isu seperti ini, sangat baik, sangat positif. Cuman ya itu lagi-lagi perkembangan sosial media, apa yang kita lihat di media itu sangat bisa manipulatif lah dikonsumsi sama publik gitu loh. Ini bahkan Kak, nggak hanya itu, banyak sekali perempuan yang zaman sekarang tuh nggak hanya saling apa ya, soalnya perempuan zaman sekarang tuh kebanyakan dia saling menaruh titik-titik insecure, apalagi banyaknya perempuan itu yang kayak saling menjatuhkan sama perempuannya. Itu sih yang enggak, ini bagi aku tolonglah kita tuh sesama perempuan harusnya saling mendukung dan mensupport gitu. Bahwasanya perempuan, kita sesama perempuan harus tahu nih kita tuh bisa loh menaikkan derajat kita tuh seperti ini. Jangan kita saling menjudge atau saling menjatuhkan sesama perempuan, karena ketika kita pengen maju ya kita harus saling mendukung gitu. Jangan sampai kita ada letak-letak insecure yang itu membuat kita jauh daripada kata woman support woman. Jadi menurut aku, kalaupun kita bisa mau maju sama-sama ya kita sama-sama belajar. Jangan sampai ada kata insecure ataupun kata saling merendahkan atau menjatuhkan sama perempuan. Iya tuh, kayak gitu-gitu, motivasi yang menaikkan itulah yang perlu kita banyak
dengarkan, mungkin yang kita perlu banyak baca. Kadang-kadang juga ada juga beberapa perempuan yang kadang melebih-lebihkan dirinya. Itu juga jadi PR tuh. Tidak untuk secara personal tapi secara keseluruhan. Bahwa kadang juga kamu juga sebagai perempuan, kalau aku juga kayak aku emosional sendiri ya. Iya. Kadang juga Kayak menaruh standar-standar yang mungkin dirinya itu tidak bisa mencapai itu, mungkin bisa, cuman tidak sesuai dengan capability-nya. Itu sih menurutku kayak contoh-contoh aja kayak kita tidak bisa ditinggikan oleh laki-laki, kita bisa lebih tinggi dari laki-laki, kita setara atau apa, itu boleh, cuman sesuai dengan kapabilitas dan dengan kapasitas perempuan itu tersebut. Kita lebih menghargai banget perempuan. Aku secara personal ya, aku sangat menghargai apa yang dinamakan itu perempuan, apalagi aku terlahir dari perempuan, dari seorang ibu. Aku juga punya saudara perempuan. Aku sangat menjunjung tinggi bahkan menghormati perempuan. Namun faktanya yang beredar di sekarang di konten-konten, apalagi kita sama konten kreator kan, aku tidak menjelekkan perempuan itu baik semua di mataku, cuman adanya pengakuan validasi sih. Orang tuh kadang mencari validasi ya, nggak cewek atau cowok gitu, bahwa harus terkenal, harus ini nih, perempuan harus kayak konten-konten di sosial media, visual, dijualnya tentang ya visualnya banyak tapi otak kosong. Ada kebanyakan seperti itu, ada juga yang tidak seperti itu. Banyak juga konten-konten perempuan independen woman juga yang mendidik. Contoh-contoh public figure perempuan yang oke, cuman yaitu konsumsi publik kan nggak bisa disamaratakan. Jadi pintar-pintar kita aja teman-teman untuk memilih media itu, mengkonsumsi data maupun mengkonsumsi mengkonsumsi berita yang kita ingin input, yang biar bisa mengeluarkan output yang baik. Dari segi tadi udah dia menjelaskan nih sebagai perwakilan perempuan bagaimana menjadi diri perempuan itu yang lebih baik, mengembangkan diri dan potensi. Jangan menaruh insecure di. Kadang juga kita itu kadang tuh gak usah jauh-jauh gitu, teman-teman tongkrongan pun cewek apalagi cowok dalami percintaan, kadang aku insecure sama diriku kayak gini-gini, padahal dia belum coba gitu loh. Insecure boleh, tapi asal kita tahu insecure kita tuh mau lebih baik atau justru merendahkan diri sendiri, itu kan enggak ya. Kalau itu mencontohkan kita untuk maju, oke, kita boleh jadikan itu sebagai inspirasi kita, tapi bukan lebih ke insecure. Bang ya kadang tuh kayak gitu, bahasa-bahasa tongkrongan lah bilang nggak cewek atau nggak cowok. Pada dasarnya cewek cowok tuh punya keinsecureannya diri sendiri. Tapi kembali lagi, kamu insecure ini untuk apa? Untuk stagnan di sini-sini aja kah? Atau untuk insecure ini menjadi dorongan untuk kamu proses nanti? Kalau setauku, yang aku juga punya pengalaman pribadi, kadang aku takut untuk memulai juga, rasa tetap ada. Kayak hobi untuk memulai sesuatu itu tetap ada. Tapi lagi-lagi kalau kita tidak memulai, nggak tahu hasilnya jadi apa gitu doang. Iya, karena proses kita juga berbeda-beda, jalannya kita pun berbeda. Siapa tahu kita udah di titik ini, teman-teman kita belum di sini. Kita udah di titik ini, teman-teman kita ternyata udah lebih di titik dari kita. Jadi tuh titik setiap orang berproses itu berbeda-beda pastinya. Jadi mau kita tanya dulu nih, kita mau mulai dari mana dulu, terus kita tentuin kita mau kemana. Jangan sampai kita nggak tahu kita mau kemana, kita mau ngapain. Itu yang menjadi pertanyaan, itu yang masih belum jelas tujuannya kita mau ngapain. Itu juga banyak sih kalau mau bahas secara personal, nggak sama perempuan aja sih yang aku pelajari. Kayak tadi kalau sudah diberikan prosesnya demikian bang, demikian panjang. Ada juga ada yang baru mulai juga, ada yang juga sudah sampai finish. Nggak ada aku rasa orang tuh aku percaya orang tuh terlahir itu sama. Dari kita telanjang sama-sama lahir, cuman semua orang tidak mempunyai fasilitas yang oke, mungkin privilege yang oke. Cuman itu tergantung niat kita sih. Kalau kita mau fighter atau mau bertarung, ya ayo sama-sama gitu loh, sama-sama. Semua orang punya kesempatan yang sama, Mbak. Tergantung kita aja mau mulai atau enggak gitu.
baik itu secara fasilitas, privilege maupun secara ilmu pengetahuan, semua dibekali dengan yang sama. Kadang tuh orang ini basa-basi tongkrongan aja, kamu mah enak gitu loh, kamu mah masih mending. Ya padahal itu cuma basa-basi tongkrongan, cuman kan kita nggak pernah tahu nih kenapa dia sampai di titik itu, berdarah-darahnya gimana, dia bisa memulai itu dari awalnya gimana. Jangan sekedar kamu mah enak, kita nggak pernah tahu dia di belakang tuh ngapain aja, jungkir balik atau apa, baik perempuan atau laki dah, karena ada lebih kualifiknya atau rahasia laki-laki juga punya keinsecurean sendiri gitu yang ditangkap gitu. Apalagi orang wanita, apalagi wanita yang lebih sifatnya perasa kan. Padahal itu masih ranah tongkrongan udah ini ya, biasanya lebih ke juga kalau Karena ya mau gimana lagi, yang paling dekat kan keluarga, tongkrongan tuh paling dekat sudah dengan orang-orang itu. Siapa yang mengenal diri kita kalau nggak keluarga, tongkrongan, orang-orang terdekat kita. Walaupun kita tahu, oh ini mampu nih, tapi dia nggak bisa. Ya kadang juga tongkrongan, bahasa-bahasa tongkrongan, alah kamu cupu atau apa, padahal kita tahu punya potensi seperti itu. Tapi kan itu bahasa tongkrongan. Ada juga kalau dia tidak baper atau asik-asik aja oke lah. Kadang juga orang punya mental yang beda-beda kan. Semakin dia tuh kan dia kayak semakin kayaknya nggak usah deh teman-temanku banyak ngomong nih kalau aku melakukan sesuatu. Semakin down. Ada juga yang dihina malah tambah jadi makin naik. Nah itu perbedaan dua sifat individu ini sih yang kadang kita kurang mengerti antara teman-teman kita, mungkin teman-teman terdekat kita. Lebihnya itu sih yang aku pelajari. Gak semua orang itu punya privilege juga sih menurut aku. Banyak kita juga yang terlahir dari privilege juga nggak menentukan kok masa depannya bakal sebaik apa atau gimana karirnya atau sehebat apa. Tapi juga dari kitanya ini, niat kita mau belajar ini gimana sih, niat kita mau menentukan kehidupan kita ke depannya itu gimana. Jadi privilege itu menurut aku ya kita sendiri yang membuat privilege, bukan privilege itu lahir dari keluarga atau internal. Dari tapi tuh mendukung juga loh Cuk. Kalau kamu bilang, aku percaya privilege semua orang tuh sama kayak kalau dibilang kamu sukses karena bapakmu, ya udah itu rezeki semua orang. Itu berarti rezeki dia punya orang tua yang berprivilege yang cukup lebih atau punya ekonominya yang cukup tinggi. Cuman kalau menurutku ya tafsirannya, kalau orang disupport dari orang tua itu konteksnya negatif atau kontennya negatif, konteks yang diberikan kepada privilege itu negatif. Sebetulnya tidak kalau menurut pandanganku. Kayak isu-isu kayak kamu main enak, orang tuanya kaya, bisa ini itu udah rezeki dia teman-teman. Tapi tergantung dianya mau memanfaatkan itu secara baik atau buruk. Nah nanti bisa dilihat tuh gambarannya ada dua. Ini sudah orang tuanya punya fasilitas oke, tapi anaknya tidak jadi juga. Ada juga itu, ada yang fasilitasnya oke sudah jadi, ya itu lebih bagus gitu loh. Kan kita semena-mena gitu lah dengan yang ada. Tapi yang mulai dari nol nih, yang katanya mulai dari nol, saya mulai ini dari nol, padahal orang tuanya kaya, itu omong kosong. Wah lo, bukan omong kosong sih, itu kalau bisa bahasa-bahasa itu dihilangkan kan. Jujur aja, saya mulai ini karena ada nama bapak saya atau nama orang tua saya, nggak usah malu. Karena itu kan sudah kesempatan yang diberikan kan, tidak semua kesempatan itu sama. Kamu dikasih rezeki orang tua yang oke, penghasilan yang oke untuk memulai sesuatu itu, kenapa ya support sistemnya tuh dibantu gitu lah, atau dimanfaatkan semaksimal mungkin itu menurutku. Tapi jangan juga insecure yang tidak punya apa-apa itu, jangan insecure berlebihan. Lebihnya lagi dikembangkan dari ilmu pengetahuan gitu loh. Mungkin kita tidak dibekali dari materi atau dari support system, tapi lagi-lagi kembali ke diri kita teman-teman. Itu yang aku pelajari. Kalau sudah tahu kita terakhir miskin, masa kita mau mati juga miskin? Itu nggak mau kayak ya udah aku mah kayak gini, mau ya udah kalau kamu nggak suka aku mah kayak gini. Kalau menurut itu pemikiran yang agak ambigu ya. Jangan pernah berpikiran kayak aku mah gini orangnya tapi pengen disukain orang lain, nggak bisa. Karena yang menurutku yang paling tepat adalah setinggi-tinggi ilmu yang ku dapat itu adalah orang yang pandai menempatkan diri. Itu yang ku pahami. Dan juga kesadaran diri ya.
kalau menurut menindaklanjuti dari ini nih, lebih ke personalmu nih. Ini Hikmah sih aktivis juga, tadi aku baca CV-nya, aku baca juga berikutnya, masih berkuliah dan segala macam. Juga. Dia ini kalau teman-teman tahu, dia ini seorang moderator, seorang MC. Oh, amin sih, udah profesimu kayak gitu loh. Udah MC yang cukup profesional lah. Salah satu di Samarinda. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat dia, ini sangat susah jam terbangnya teman-teman. Undang ke sini aja, padat betul jadwalnya. Aku mau tanya nih, kita sama-sama yang kita menggunakan pekerjaan kita ini lebih ke public speaking. Cewek nih, kamu jadi MC atau jadi apa? Pernah dong merasa grogi atau apa segala macamnya? Pasti sampai sekarang tuh masih loh. Pernah banget, masih sih kalau dibilang itu pasti. Terus juga ya, itu tergantung lagi sih kesiapan kita dulu sebelum memulai. Atur dulu. Sampai sekarang tuh? Kalau untuk sekarang masih sedikit juga. Ya. Tapi ya. Kadang juga aku bisa jadi bang, bisa jadi ini kan, jadi MC, bisa jadi moderator kan. Tetap aja teman-teman, kamu bisa lihat aku ngomong kayak gini. Dia sudah berapa rokok, bisa berapa kali untuk mengatasi grogi. Kalau bilang kamu enak Satria, pintar ngomong apa diasah, latihan, dibiasakan ngomong sama orang, biasakan ngobrol sama perbedaan pendapat, jangan sama yang sependapat doang, biar bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu sih yang saya pelajari gitu. Aku juga awal-awal tuh nggak langsung bisa, kok nggak langsung jago atau gimana. Awalnya juga ini masih berbelit-belit dan masih atau gimana. Tapi karena teman-teman aku yang lingkungan support yang ya, mendukung ya, bisa kok, bisa latihan aja, latihan coba terus sampai bisa. Kalau kamu nggak bisa berarti belum terbiasa. Tapi kalau kamu udah bisa karena udah terbiasa. Karena dibiasakan tuh pasti terlatih dan bisa Pak menurut. Kayak jangan aku mas pemalu, takut kayak ngomong-ngomong kayak gini, tapi aku pengen tampil di publik, nggak usah main publik, kamu nggak usah main di sosial media, main monopoli aja gitu loh. Gak usah kamu ngambil media sosial, itu tempat orang berbebas berekspresi. Itu sih menurutku. Sama di konten-konten sebelumnya, aku tidak menilai orang media itu baik atau buruk, itu tergantung konsumsi kita aja gimana nya. Nggak bisa kita ngejudgment orang di media, itu nggak bisa. Tapi bijak-bijaknya kita bersosial media, lebih bijak. Kita pun kayak Hikmah pun sampai di titik ini pasti melalui beberapa proses yang panjang gitu loh menurutku. Jatuh bangunnya, walaupun kita baru sama-sama belajar, sama-sama memulai, pasti ada struggle, kendala-kendala, jatuh bangun ataupun yang bahasa kayak gitu. Saya pun juga di sini bisa banyak wawancara orang, ngobrol sama orang. Saya juga nggak nyangka bisa kayak gitu. Walaupun ya masih jauh dari kata sukses mah, cuman amin lah. Semoga rezekinya kita itu kan ada masing-masing. Kalau kita mau berusaha aja, mau memulai aja. Kayak aku juga sempat insecure tentang kadang tuh teman-teman gitu kayak ngapain sih kamu Satria kayak gini ngomong-ngomong gak jelas, MC gak jelas, moderator ya, menurut dia sih tidak jelas, tapi menurut pandangan kita yang menurut kita ini worth it, ya kita laksanakan. Kadang orang-orang kayak gitu dekat aja buat teman-teman, kadang tolol gitu kan ya, menghambat karena dia iri dengan proses kita, itu aja yang aku tangkap, iri karena orang terdekat kita itu kadang suka iri, kenapa Satria atau kenapa Hikmah bisa kayak gitu, kenapa aku enggak. Jadi dia punya berpikiran yang negatif untuk menjatuhkan, tapi nggak semua ya, tapi sifat iri dan dengki itu sifatnya manusia. Mungkin itu manusiawi sih dan nggak bisa kita ini juga sih, nggak bisa kita jauh dari orang-orang seperti itu. Pasti ada orang-orang yang nggak suka sama kita, itu akan selalu ada. Tapi bagaimana cara kita untuk tetap menempatkan diri kita itu, bahwasanya kita tuh memang nggak bisa mendengarkan orang-orang, tapi kita tetap harus maju gitu loh. Kamu nih konten kreator nih, gue tanya aja, selama kamu berkonten atau selama kamu bermedia, pernah dapat engagement yang buruk nggak dari orang, kayak bahkan teman dekatmu sendiri kayak di komen jahat lah ibaratnya?
Kalau untuk mungkin nggak ada sih kalau di depan, tapi aku nggak tahu kalau di belakangnya. Tapi untuk sekarang alhamdulillah Masih mungkin aman masih gitu. awal-awal masih aman ya, masih banyak aja yang ngedukung atau support. Tapi insya Allah sejauh ini sih masih terbilang aman sih. Semoga aja kedepannya juga banyak yang support. Banyak support. Kalau support system yang paling bernilai menurut Hikmah ini apa nih, kayak dari semua orang yang bilang kita itu nggak bisa, ada satu orang yang bisa, mungkin siapa menurut? Teman sih. Teman maupun diri sendiri ya? Diri sendiri tuh yang pertama, Ya, karena itu jelas. Support betul. support Sebutkan system namanya. terbaik. Tetap aja teman-teman, support system terbaik kita itu adalah diri sendiri. Diri sendiri betul. Ingat Karena itu. yang tahu jatuh bangunnya kita diri kita Diri sendiri. Orang lain itu ada orang kedua. Orang kedua itu yang Membantu jadi support gitu loh. Kedua, iya. Membantu support system itu yang aku pelajari kayak. Jadi, Nah, iya. itu siapa? Bisa aja bang, bisa orang tua, bisa pacar, Oh, bisa iya. lingkungan pacar, lingkungan kita gitu Pacar loh. Kayak, belum ya. maupun apa itu yang menurut kita denial gitu, kayak semua orang kadang kita capek kerjaan, kita capek ngopet, kita capek punya ide, kayak kamu tolol deh, tapi ada satu suara nih, kamu bisa kok. Nah yang kayak gitu-gitu tuh yang harus kita rangkul gitu. Nah, yang saya tanyakan ini si Indah, si Hikmah, siapa yang mensupport kamu, teman kamu yang selalu mensupport kamu? Nggak bisa mungkin dia bang, tidak di ranah pribadi. Oke. Ranah pribadi. Kalau aku jujur ada orang tua, terlebih ada ya samuanku lah, yang mungkin yang tidak yang mungkin tidak yang semuanya hampir dia tahu itu, aku banyak cerita ke orang-orang terdekat yang hanya kumunculkan di media. Kan kita harus branding kita yang lebih oke nih, padahal unek-uneknya itu kita telan sendiri teman-teman. Betul. Tidak mungkin Orang tua sih lebih minus support juga sih. orang tua gitu loh, orang tua di videonya yang paling kita minta gitu. Kalau orang tua bilang iya, kalau enggak berarti enggak. Itu aja yang aku pelajari. Adapun orang-orang terdekat ya, mungkin aku punya pacar, teman-teman aku punya pacar, mungkin pacar aku mau support segala macam, ya aku sangat menghargai itu, karena dia tahu di balik aku di kamera kayak gini, dia yang banyak briefing aku, kadang dia banyak kasih semangat atau segala macam, maupun orang tua atau apa. Kan saling support system, anjing menjilatnya lagi aku ngomong di sini. Ini serius. Oke. Karena aku sangat suka di support, bukan suka. Semua orang suka disupport. Yes. Semua orang suka disupport, tidak ada yang pengen dijatuhkan, setahuku. Walaupun itu sebagai pembelajaran sih, adanya hinaan atau cacian itu jadikan dorongan aja lah. Iya. Aku nggak mau lagi nambah banyak motivasi di sini gitu loh. Terus. Aku cuma mau lebih relate aja, tapi itu memang relate sih Iya. teman-teman. Munafik kamu, nah aku bilang munafik kamu kalau nggak punya kayak aku mau kayak gini untuk ini nih, terlebih dari untuk diri sendiri, tapi ada orang yang kamu pengen bahagiakan, itu aja ya. Contohnya kalau Hikmah, kalau tadi Hikmah kan tidak bisa disentuh tuh ranah pribadinya, itu hak personal teman-teman. Itu namanya hak personal. Jadi kita tuh nggak sembarangan berdiskusi, nggak sembarangan berkomunikasi, menginterview orang, karena ada ranah-ranah yang tidak bisa kita rangkup gitu untuk menanyakan secara detail. Itu teori teman-teman, teori untuk wawancara orang, itu ilmu itu. Kalau bilangnya orangnya itu nggak sepakat, ya udah nggak usah diungkit lagi. Kadang orang tuh kan seolah-olah mencari-cari kesalahan atau mencari-cari kebenaran. Padahal kan yang benar sudah tentu benar, yang salah ya udah salah aja. Itu sih bang menurutku. Kalau dari tim kreatif ini ada tanyaannya. Aku capek bang ngomong terus. Ini 22 menit sudah. Oke. Mungkin sebelum kita tutup ini coba berikan semangat kepada di kamera ini kepada para pemirsa dari kata-kata Hikmah sendiri deh. Coba deh. Tadi sudah kita cepat banyak sekali ngobrol sama bintang tamu kita satu ini teman-teman. Kayaknya cukup asik. Kalau ada dagingnya alhamdulillah, kalau tidak ada dagingnya ya itu hak personal teman-teman buat menonton. Udah cukup lama ya, berapa menit sudah kita 20 menit lebih. 20 menit lebih sudah kita ngobrol. Lumayan ini kita storytelling menurut pengalaman pribadi maupun dari perjalanannya Hikmah. Kayaknya udah waktunya closing ini kalau menurut Hikmah sudah.
Hikmah, untuk progres kedepannya ada apa nih rencana di kontennya mungkin, atau ada mau buat apa, bisa sekalian nih dipromosin, Oh, iya. dikenalkan sama teman-teman. Hai teman-teman sebelumnya, di sini aku juga sekalian untuk branding tulisan atau karya yang aku akan buat nantinya yang akan publis, yaitu tentang 1001 Love Life atau 1001 Alasan Cinta Hidup. Jadi di sini aku membuat narasi atau tulisan atau sebuah podcast tentang seni mencintai diri, yaitu dirilis dari sebuah perjalanan hidup aku atau kisahku yang aku angkat dan akan aku rilis di publish nanti. Menarik tuh teman-teman, nanti ditunggu aja ya, sekalian nanti di follow Instagramnya Nona Hikmah ini ya teman-teman. Kalau closing kita langsung closing aja teman-teman. Kalau closing dari aku pokoknya buat Hikmahnya lancar podcastnya, tetap mau berproses, tetap nikmati prosesnya, apapun itu lakukan apa yang menurutmu terbaik. Itu closing dari saya. Kalau dari Hikmah, Closing statement dari aku, produktif itu sudah pasti sibuk, namun sibuk belum tentu produktif. The best version of yourself, jadilah baik versi diri kamu sendiri, karena menjadi baik saja belum tentu cukup. Jadi pesan aku juga semangat untuk teman-teman, dan juga jangan lupa diikutin podcast ataupun media sosial aku, dan juga untuk ikutin terus selanjutnya video-video yang akan aku buat nanti. jangan lupa ya teman-teman, itu dari kami berdua, dari saya, sebaik-baiknya kesimpulan itu bergerak. Billahi taufiq wal hidayah, jumpa lagi nanti di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Makasih banyak.